Oke, jadi ini adalah pengalaman horor gue waktu liburan bulan lalu, yang sebenarnya dimulai dari sesuatu yang aneh, lama-lama bikin kita merinding. Oke, jadi bulan lalu gue liburan ke Jawa Timur. Gue nggak pengen sebutin kotanya, tapi kalau kalian ngefollow IG gue, pasti kalian tahu gue liburan kemana. Gue bareng-bareng sama keluarganya kakak gue dan juga sama nyokap bokap gue dan adik gue. Kita ramean nih, sewa villa dong di Jawa Timur. Dan harga villanya itu sebenarnya normal ya guys, ya villa yang kita expect-nya tuh bagus, karena dilihat dari fotonya aja emang bagus. Kita flight subuh dan nyampe sana itu kayak sekitar jam 8 pagi. Kita cuma naruh barang dan langsung berangkat rekreasi lagi. Tapi ada sesuatu yang bener-bener aneh waktu kita pertama kali masuk ke villa itu. Pertama kali buka pintu dan nyalain lampu, itu tuh redup banget. Oke lah, masalah teknis cuman redup, tapi setiap kita masuk ke dalam kamar-kamarnya itu tuh bener-bener lembab banget. Saking lembabnya itu sampai berjamur. Oke, lu stay with me guys, stay with me. Ini bisa jadi emang masalah teknis. Kalian kebayangkan kondisi villanya yang lembab, gelap gitu kayak gimana? Bener-bener gak decent untuk harga yang lumayan dan foto yang bagus gitu. Tapi gak sampai situ guys. Anehnya itu bukan yang itu. Jadi di lantai 1 ini ada seperti 4 kamar dan 2 kamar mandi. 4 kamar ini ternyata 3 kamar tempat tidur dan satunya itu adalah dapur yang seperti kamar dibuatnya. Jadi ketutup gitu, ada pintu. Nah, 2 kamar mandi ini terletak di kamarnya nyokap gua dan satunya kamar mandi luar. Sama itu villa bener-bener gak nyaman sama sekali. Dan yang lebih bikin gak nyaman dan gak aman itu adalah semua pintu yang ada di villa itu, termasuk kamar mandi dan kamar, itu nggak bisa ditutup. Gue kasih bayangan ya guys. Nih, pintu kan kayak begini. Kalau pintu kebuka, ini kan, dia kan nahan ya di sini. Nah, semua kamar pintunya itu ininya tuh jebol guys. Ya kan, ininya tuh jebol. Jadi mau ada ininya pun, mau ada kuncinya pun, tetap nggak bisa. Angin sedikit ya kebuka guys. Bayangin, semua kamar dan kamar mandi. Jadi kalau lu pipis, itu kalau ada yang tetek gitu aja kebuka. Weird, aneh. Oke, mungkin masalah teknis lagi, tapi itu aneh, kayak kenapa sengaja dijebol gitu itunya. Tapi yang lebih anehnya lagi, kita kan nyampe pagi, kita langsung pergi nih setelah naruh barang dan rapi-rapi, langsung pergi nih keluar dan kita pulang sekitar jam 8 malam. Ya kalian bisa tebak lah kondisi villa itu waktu kita pulang, redup, lembab, sama. Nah, di dalam dapur yang seperti kamar itu tuh ada dispenser yang terisi galon 3/4 tadi pagi ya. Malam itu bener-bener hilang blas dan gak ada jejaknya air ataupun apapun, hilang, bener-bener hilang. Dari sini kita langsung kayak, enggak, kita nggak bisa di sini. Di malam itu ketika kita ngeliat 3/4 galon air bener-bener hilang, gak ada jejak, itu bener-bener kayak merinding, heboh semua. Sebenarnya keluarga gue yang lain itu mikirnya mistis ya, tapi gue di sini masih mikir mungkin ada yang masuk itu ngambil airnya. Cuman gue balik lagi, gue mikir kayak buat apa? Kayak gak jauh dari sini itu ada ini kok, Alfamart, kenapa tidak beli? Aneh emang, tapi ya itu gue kepikiran kayak buat apa diambil gitu orang yang masuk ke sini. Tapi satu sisi gue juga mikir kayak ini gue mau tidur di sini, kalau ada orang yang bisa masuk ke sini tanpa jejak, berarti pas waktu gue tidur nanti bakal ada yang masuk juga dong. Bisa jadi, dan itu lebih menakutkan dibanding yang mistis. Oke lah tuh, di situ bener-bener sama sekali nggak ada yang bisa jelasin itu kenapa. Kita terpaksa harus tidur di sana kan guys ya, tapi ya jujur li kayak tidur nggak tidur gitu. Pagi pun tiba, kita udah harus keluar lagi buat jalan-jalan. Dan di sini suaminya kakak gue tuh langsung kayak minta ganti villa sama ibunya dan diceritain apa yang terjadi. Dan lu tahu, pas diceritain apa yang terjadi malam itu, galon yang menghilang tanpa jejak itu, ibunya juga nggak tahu apa-apa dan dia malah merinding sendiri, malah ngomong kayak, ih bapak jangan cerita kayak gitu, nanti saya merinding kayak gitu. Kayak kita kan nggak expect ditenangin gitu ya, dia malah takut merinding juga. Gue nggak tahu kenapa. Cuman ya langsung diiyain tuh guys. Dan sorenya itu kita langsung pindah ke villa yang baru. Lu tahu, di villa yang baru dengan harga yang sama, bener-bener beda jomplang. Yang ini kayak villa baru, yang itu tuh kayak kontrakan guys. Kayak kontrakan emang, kayak selembab itu dan sejelek itu. Tapi di villa baru pun kita bukan tenang. Gue sampai nggak bisa tidur sampai jam 3 guys.
Pas kita udah sampai villa baru, kakak gua dan adik gua emang siap-siap tuh untuk nonton kan. Kita mau nonton Netflix itu bareng-bareng, dan emang udah pengen direncanain nontonnya film yang horor atau thriller gitu. Dan kita milih film Black Mirror guys, yang interaktif movie tuh, seru kan. Tapi baru setengah jam kakak gua udah tepar nih, udah dah dia masuk ke kamar, dan sisa gua sama adik gua. Di sini kita lagi seru-serunya ya. Lagi seru-serunya tiba-tiba dari samping kanan yang dimana itu pintu kaca semua yang pintu keluar masuk, tiba-tiba nih, dan itu ketangkap kamera gua. Karena saat itu emang gue lagi ngevideoin filmnya karena seru banget, karena interaktif kan, kita milih endingnya. Ntar dah gue review juga itu film. Nah tapi di saat yang gue langsung kayak, itu tuh kayak ada yang ngejegrek gitu loh dari pintu. Nggak apa-apa, mungkin angin. Tapi lu tahu dari belakang tiba-tiba ada yang kayak begitu gak? Jerak. Terus lu tahu gak lama dari situ, dari pintu dapur yang ada di belakang kita juga kayak gitu. Jerak.